apa yang diinginin oleh manusia, kalau itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan kemauan dan tekad yang besar, itu juga menjadi kehendak Allah. Ada Ummul Kitab, ada Lauhil Mahfud. Ummul Kitab ini adalah buku besar yang dalam tulisan ini semuanya terliputi rahmat Allah. Ada Lauhil Mahfud. Lauhil Mahfud ini ya buku kecilnya lah. Yang tidak bisa diganti-ganti takdir itu adalah yang ada di Ummul Kitab. Kalau di Lauhil Mahfud, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. Badi'us samawati wal ard. Jadi setelah pada ayat sebelumnya Allah menjelaskan bahwa perkataan mereka, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang mengatakan kalau Allah itu punya anak. Katanya orang Yahudi, Allah punya anak. Namanya siapa? Uzair. Katanya orang Nasrani, Allah punya anak. Namanya siapa? Al-Masih. Mereka itu semua mengada-ada omongannya. Sama dengan omongannya orang yang tidak tahu. Sebelum mereka juga orang-orang kafir begitu. Bilang kalau Tuhan itu punya anak. Itu omongan-omongan sejak dulu seperti itu. Nah, setelah Allah menjelaskan bahwa perkataan-perkataan mereka yang menyatakan bahwa Allah itu punya anak dibantah oleh Allah, dan itu tidak lain adalah mengada-ada, maka Allah di sini menjelaskan pada ayat selanjutnya, menjelaskan sebagian dari kemahakuasaan Allah. Maka diucapkan di sana Allah berfirman, Badi'us samawati wal ard. Allah itu Badi'us samawat. Beda antara soni'un dengan badi'un. Perhatikan. Kalau sona'a yasna'u itu membuat. Anak SMK membuat pakaian. Meskipun meniru, membuat itu. Itu sona'ah. Tapi kalau bada'ah, badi'un itu yang belum ada pernah yang bikin, model seperti ini belum ada. Kemudian bikin pertama kali. Apa namanya itu? Kreator. Bukan sekedar berbikin, tapi belum ada sebelumnya. Desainer yang bikin yang terbaru, belum ada sebelumnya. Nah, di sini dikatakan Allah itu Badi'us samawati wal ard. Allah adalah pencipta as-samawati pada langit-langit, wal ard dan bumi. Wa idza dan ketika qada telah menetapkan siapa Allah amron pada satu perkara, fa innama maka sesungguhnya barang yaqulu berfirman siapa Allah, yaqulu berkata gitu, mengatakan
Siapa Allah? Lahu kepada ma. Kun, jadilah kamu ma. Fayakunu, maka jadilah apa ma. Al-badi'u. Adapun yang dimaksud dengan badi, nah ini penjelasannya. Huwallazi yakhluqu la an mithalin sabikin. Badi itu adalah huwallazi. Dialah zat yang yakhluqu, menciptakan, la an mithalin sabikin, menciptakan bukan pada sesuatu sebagaimana yang ada sebelumnya. Ini maksudnya. La an misalin sabikin, tidak seperti contoh sebelumnya. Badi di sini dikatakan menciptakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Wasoni, dan adapun soni yang membuat, huwallazi yasna'u ala misalin sabikin, dia yang membuat seperti contoh sebelumnya. Jadi sudah ada contohnya. I'lam, ketahuilah, annal insana, sesungguhnya manusia itu, huwa adapun manusia, qadaullahi, adalah ketetapan Allah. Manusia itu merupakan ketetapan Allah, alladzi la yuraddu, yang tidak bisa ditolak, wa qadruhu, dan takdir Allah, alladzi la yutfa, yang tidak bisa ditolak. Fama aroda insanu syai'an, fama, dan tiadalah, aroda, menghendaki, insanun, siapa manusia, menghendaki, syai'an, pada sesuatu, wasa'a, dan berusaha siapa insan, fihi, di dalam mendapatkan sesuatu itu, bi'azimatin qawiyatin, berusaha dengan kemauan keras, berusaha dengan tekad yang kuat, illa, kecuali, watahaqqaqo, menjadi nyata, artinya bisa terbukti, apa syai' lahu, bagi insan, hatta, meskipun, walau kana kafiron, meskipun orang itu kafir. Apa yang diinginin oleh manusia, apa yang diarep oleh seseorang, kalau itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan kemauan dan tekad yang besar, dengan kemauan dan tekad yang kuat, itu juga menjadi kehendak Allah. Keinginan kita apa? Kita pengen menghafal, kita pengen menjadi hafidhah. Dan kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh, dengan tekad yang kuat dan bulat, maka begitu juga yang dikehendaki oleh Allah. Ini yang dimaksud dengan fama aroda insanun syai'an wasa'a fihi bi'azimatin qawiyatin illa wa tahaqqaqa lahu. Ini al-insan huwa qada'ullah alladzi la yurad wa qadruhu alladzi la yudfa. Kalau tekad sudah bulat, kemauan sudah kuat, semua usaha sudah dilakukan, bertekad ingin begini, maka itu juga menjadi takdir dari Allah. Meskipun dia orang kafir, meskipun dia tidak percaya sama Tuhan sekalipun,
Jadi masalah prestasi tidak ada kaitannya dengan keimanan. Kan? Masalah prestasi, masalah apa yang bisa kita capai di dunia ini nggak ada kaitannya dengan keimanan. Maksudnya apa? Siapapun orangnya, kalau dia sudah melakukan dengan benar, melakukan dengan baik, maka kemungkinan besar untuk mendapatkan apa yang diinginkan tentu lebih besar daripada meskipun dia mukmin, meskipun dia beriman, tapi dia tidak berusaha untuk melakukan apa yang dia inginkan. Dan kita kan bisa doa. Kita kan bisa doa. Andai kata semuanya bisa dijalankan dengan cuma doa, ya jadi semuanya cukup menjadi Sayyidah Maryam saja. Berdoa, makanan tinggal datang. Hanya orang-orang khusus saja yang mendapatkan seperti itu. Dan itu juga memang sudah dinyatakan oleh Allah. Tapi tidak semuanya seperti itu. Tidak semuanya seperti itu. Lantas apa makna doa kita? Ada catatan yang sudah di Lauhil Mahfud, ada catatan di Ummul Kitab. Nah, perhatikan ini. Katanya kalau sering bersedekah bisa menambah rezeki, menambah umur. Tapi semuanya umurnya kan sudah ditentukan. Kok bisa ditambah bagaimana? Ada Ummul Kitab, ada Lauhil Mahfud. Ummul Kitab di sini bukan Ummul Kitab Al-Fatihah. Ummul Kitab ini adalah buku besar yang dalam tulisan ini semuanya terliputi rahmat Allah. Ada Lauhil Mahfud. Lauhil Mahfud ini ya buku kecilnya lah. Di Lauhil Mahfud tertulis umpamanya dia mati tanggal 17 dengan mati model begini. Nah, yang tidak bisa diganti-ganti takdir itu adalah yang ada di Lauhil, yang di Ummul Kitab. Di Ummul Kitab. Kalau di Lauhil Mahfud, orang ini akan mati umpamanya tabrakan. Karena dia tidak hati-hati. Nah, kemudian dia hati-hati, dia banyak bersedekah. Apa yang ditulis di Lauhil Mahfud ini beda dengan di Ummul Kitab. Di Ummul Kitab ini semuanya catatan-catatan yang lebih mengarah kepada cakupan rahmat Allah. Catatan semua kejadian, semua peristiwa itu ada di Ummul Kitab. Yang jelas catatan di Lauhil Mahfud ini tidak lebih baik dari apa yang ada di Ummul Kitab. Semuanya berpeluang untuk bisa mendapatkan lebih baik sebagaimana di Ummul Kitab. Nah, di Lauhil Mahfud ini bagaimana iradah kita, bagaimana keinginan kita, bagaimana usaha kita. Tuh, ada Ummul Kitab, ada Lauhil Mahfud. Di Ummul Kitab kalian tercatat sudah hafidhah semua. Di Lauhil Mahfud ini nggak hafal, tulisannya nggak hafal di Lauhil Mahfud, tidak menjadi seorang hafidhah. Dia bertekad kuat untuk menghafal. Ternyata yang dicatat di Lauhil Mahfud dia tidak sebagai hafidhah terhapus dan sesuai dengan apa yang ada di Ummul Kitab. Jadi yang tidak bisa dirubah itu di Ummul Kitabnya ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, sama dengan begini. I'lam annal insan huwa qada'ullahi alladhi la yuraddu. Wa qadruhu alladhi la yudfa. Fama arada insanun syai'an wasa'a fihi bi'azimatin qawiyatin illa wa tahaqqaqa lahu hatta walau kana kafiran.
Ini, kok bisa manusia itu dikatakan di sini sebagai qodoknya Allah dan kudratnya Allah? Sebagaimana kita ketahui, bahwa di dalam diri setiap manusia itu terdapat ruhullah al-manfukhah. Terdapat ruh Allah dalam diri setiap manusia. Ketika sudah sampai pada derajat sebagai kekasih Allah, sudah menjadi waliullah, orang itu yabsiru bibasarillah. Dia bisa melihat dengan penglihatan Allah. Wa yasma'u bisam'illah. Dan seseorang bisa mendengar dengan pendengaran Allah. Wa yabtisu biquwatillah. Dan orang itu bisa, batas yabtisu apa namanya? Menggenggam, memegang dengan kekuatan Allah. Wa yuridu biiradatillah. Dan seseorang bisa berkehendak, bisa berkemauan dengan kehendak atau kemauan Allah. Maka orang-orang, manusia-manusia yang sudah sampai pada tahap kekasih Allah inilah, apa yang dia inginkan itu juga keinginan Allah. Apa yang orang itu kehendaki, begitu juga kehendak Allah. Itu pun. وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ. وَقَالَ, dan berkata, alladzina la ya'lamun. Di Al-Quran banyak sekali istilah-istilah alladzina la ya'lamun. Banyak istilah ini. Orang yang nggak tahu. Nggak tahu apa. Apa maksud dari sini? Dalam beberapa penafsiran, istilah ketika Allah mengatakan alladzina la ya'lamun, maksudnya ay la ya'lamuna an kitabillahi syai'an li'annahu kuffarun. Maksudnya tidak tahu tentang apa-apa yang ada di dalam kitabullah. Jadi nggak ngerti kitabullah karena mereka itu adalah kufar. Bisa saja mereka itu orang-orang kaya, orang-orang yang pintar, orang-orang yang bahkan apakah buta huruf? Bisa saja tidak. Bisa saja dia seorang pujangga, seorang penyair, tapi tidak tahu isi kitab. Karena sebagaimana kita ketahui di Arab itu para penyair-penyair kaum jahiliyah, mereka adalah orang-orang yang pintar-pintar. Dan itu kenapa sebabnya salah satu mukjizat Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Karena Rasulullah datang di tengah komunitas, di tengah masyarakat yang mereka itu sangat mengandalkan, sangat membanggakan para pujangga-pujangga. Bukan orang-orang yang buta huruf. Tapi ada pengistilahan wa qala alladzina la ya'lamun. Dan orang-orang yang tidak tahu itu berkata. Tidak tahu di sini apa? Tidak tahu sama sekali tentang isi kitab Allah. Karena mereka kafir. Orang-orang yang tidak tahu itu berkata, laula yukallimunallahu aw ta'tina ayah. Kenapa sih Allah tidak berbicara kepada kita? Laula yukallimunallah aw ta'tina ayah. Kenapa Allah tidak langsung berbicara kepada kita? Jadi mereka datang ke Rasulullah. Ini begini, wahai kaumku, begini-begini. Muhammad, kenapa Allah kok nggak langsung bicara ke kita? Nabi Musa itu langsung berbicara, langsung diperdengarkan oleh Allah. Kok kita juga nggak bisa begitu? Itu maksudnya begitu. Laula yukallimunallah au ta'tina ayah. Atau Allah mendatangkan
atau ayat datang kepada kita gitu. Kenapa kok pakai engkau ya Rasulullah? Kenapa kok nggak langsung kita dengar? Kenapa kok? Nah ini lagi. Wallahu ahad. Kenapa kok pakai kul? Kul itu kan berarti menjadikan Rasulullah sebagai perantara. Kenapa kok nggak ketika kita baru lahir? Allahu ahad. Allahu ahad. Bukankah Allah maha mampu? Kenapa harus disampaikan ke engkau dulu Muhammad? Nah, itu contohnya. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. Kadzalika, yang demikian itulah qala berkata alladzina min qablihim, orang-orang sebelum mereka. Ya begitu itu juga orang-orang sebelum mereka bicaranya seperti itu. Misla qaulihim, seperti perkataan mereka itu. Tasyabahat qulubuhum, tasyabahat sama, persis, menyerupai, qulubuhum apa hati-hati mereka. Qad bayyana, sungguh telah menjelaskan siapa kami al-ayati pada ayat-ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah liqaumin bagi kaum yuqinun yang yakin. Sedikit-sedikit ada penjelasan Allah mengatakan seperti ini, Allah mengatakan seperti ini. Kok nggak langsung kasih tahu ke kita, sebagaimana Nabi Musa juga kan diperdengarkan oleh Allah. Alladzina la ya'lamun, maksud dari alladzina la ya'lamun, alladzina la ya'lamuna humul musyrikun. Nah, sini tafsirannya mereka itu orang-orang musyrik yang nggak tahu. Nggak tahu isi kitab tentunya. Ada ahlul kitab, ada musyrikun. Karena musyrikul Arab, ada siapa orang-orang musyrik Arab, yuriduna, menghendaki siapa mereka musyrik Arab, ayyukallima, agar supaya yukallima berbicara langsung hum kepada mereka Allahu Ta'ala, siapa Allah Ta'ala, kama sebagaimana ma barang kallama telah berbicara siapa Allah Musa alaihissalam kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, itu keinginan mereka. Keren keinginannya, cita-citanya tinggi. Mereka orang-orang Arab ini yang jelas bukan ahlul kitab. Jadi mereka berarti Nabi Musa itu juga sudah terkenal di kalangan orang-orang musyrik Arab. Kami pengen gimana caranya supaya Allah berbicara langsung kepada kita. Mungkin mereka selama ini menyembah berhala-berhala, mereka membayangkan berhala itu bisa ngomong. Nah sekarang ada Tuhan namanya Allah. Minta, coba gimana sih supaya Allah itu ngomong. Katanya Nabi Musa itu berbicara langsung, mendengar langsung kalamullah. Nah kita juga pengen seperti itu. Ini. Kana musyrikul Arab yuriduna ayyukallimahumullahu ta'ala kama kallama Musa alaihissalam. Au ta'tihim mu'jizatun, atau mereka bisa mendapatkan mukjizat yang mereka yakini dimiliki oleh para nabi. Wa qad tataba'at alaihim al-mu'jizat wa ma'adzalika lam yu'minu. Waqad tataba'at, dan sungguh tataba'at telah datang silih berganti. Jadi bukan cuma satu, mereka sudah menyaksikan datang kepada mereka silih berganti alaihim atas mereka al-mu'jizatu, apa mukjizat-mukjizat. Wa ma'adzalika, toh demikian. Nah itu saya maknain wa ma'adzalika, toh demikian, meskipun begitu lam yu'minu,
tetap saja mereka tidak beriman. Wa idza sabaqat minallahil inayatu li insanin alqa fi qalbihi tasdiq wal hidayah walam yahtaj ila alamatin. Wa idza sabaqat, dan ketika sabaqat minallah, telah datang, maknanya sabaqat ini sudah datang sebelumnya, minallahi dari Allah, al inayatu, inayah, perhatian. Kalau sudah mendapatkan perhatian khusus, ini perhatian khusus dari Allah li insanin, untuk seseorang, alqa fi qalbihi, maka Allah berikan fi qalbihi, dalam hatinya insan, at-tasdiqu, pada keyakinan atau pembenaran, wal hidayata, dan hidayah atau petunjuk, walam yahtaj, dan tidak butuh siapa manusia, ila alamatin, pada tanda. Alhamdulillah, ini salah satu anugerah kita menjadi beriman, kita menjadi mukmin, karena kebetulan Bapak Ibu kita juga mukmin. Mungkin ada di sini yang Bapak Ibunya juga non-muslim, tapi anaknya sudah menjadi muslimah atau mukminah. Itu hidayah dari Allah. Jadi kalau memang sudah, ya ini bukti kalau orang-orang kafir Quraisy itu tidak mendapatkan perhatian khusus dari Allah. Jadi mudah sekali mereka tetap bersikukuh dengan kekafirannya, kemusyrikannya, tidak meyakini keimanan, tidak beriman kepada Allah. Padahal mereka sangat sadar, mereka tahu mulai kecil bahwa yang namanya Muhammad, mereka sebut Al-Amin. Nabi Muhammad itu memang Al-Amin, orang yang bisa dipercaya, nggak pernah bohong. Mereka tahu itu sejak kecil, mereka melihat sepak terjangnya Nabi Muhammad. Jadi andai kata Nabi Muhammad bilang ke kamu, lebih baik kamu segera ke kiri, itu jalan yang betul. Kemudian dikatakan oleh 10 atau 20 orang, jangan ke kiri, ke kanan. Maka orang-orang itu pasti akan lebih percaya Nabi Muhammad. Lebih percaya Muhammad kecil. Masih belum jadi Nabi. Masih kecil mereka sudah percaya. Jadi si pembawa risalah itu sudah betul-betul diyakini. Tidak berbohong. Toh demikian, ketika Rasulullah menyerukan mereka untuk menyembah Allah, masih saja berhujah macam-macam. Hati kecil mereka sebenarnya, ketika sudah Nabi Muhammad yang bilang begini, mereka tidak butuh hujah lagi, langsung percaya. Karena yang bilang Muhammad, dia seorang Al-Amin, terkenal di kalangannya pada waktu itu, di kalangan musyrikul Arab. Namun masalah keimanan, nah ini lagi, masalah keimanan, karena memang belum mendapatkan atau tidak mendapatkan perhatian khusus dari Allah. Kalau sudah mendapatkan perhatian khusus dari Allah, maka Allah akan memberikan keyakinan pada hatinya, memberikan hidayah langsung kepada hati, membuka pintu pikiran dan hatinya, hingga nggak butuh lagi alasan-alasan atau hujah-hujah untuk keimanannya kepada Allah. Itu yang maksudnya. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Shadaqallahul adzim. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Al-Fatihah.